mungkin kita sekarang membahas perang besar Baratayuda dulu. Sing kira-kira kok menarik. Karena eneng Masulo iki sing bendina mensura kok bendina. Mensura itu selalu menyaksikan dan juga sering melakukan Bratayuda di daerah Klaten. Yang saya ketahui, Mas Tinus itu tidak tidur atau jarang sekali tidur selama 30 tahun ya Mas? Hampir 30 tahun. Tidak pernah tidur. Malam. Pokoknya nek siang hanya sebentar karena terus kerja ya Mas ya? Kalau ada kebanyakan tidur kadang pusing. Oh, kalau banyak tidur pusing ya. Enggak, misalkan kalau HP itu kan ada yang fast charger 33 watt. Kalau saya nek kurang tidur malah pusing. Wah. Umat. Tapi kan ini apa ya? Wis diniati atau memang kelebihan ya? Kalau kelebihan jelas itu karena kebiasaan karena orang tidak tidur malam. Semalam suntuk sampai pagi itu jarang yang kuat, Mas. Kalau saya kuat tapi kan dalang. Lebih kuat lagi kalau upahnya banyak. Kalau menahan lapar mungkin lebih mudah. Yang sulit itu menahan tidur. Ya. Benar. Menahan tidur. Ini Mas Sulo, Yuniarsah nih. Ya sering melek malam atau? Ya sering, Pak. Sering. Kalau tidur paling enggak setelah jam 12 ke sana itu tidur, tapi nanti jam 3 juga udah bangun. Jam 4. Nah, penerawangannya itu luar biasa menurut saya. Mas Tinus ini istimewa dan juga yang saya heran itu loh, sesuatu yang dipandang dari supranatural tapi juga ditocokkan dengan logis. Keilmuan yang ilmiah, juga cerita-cerita wayang yang bertautan erat dengan kehidupan alam semesta. Kehidupan manusia itu dibabarkan dengan sangat kompleks dan juga detail dan juga cara Jawa ini ilmu godak-gadok. Ini betul godak-gadok. Nah, gini Mas Tinus. Ya bagaimanapun kan saya sudah dianggap orang tua dari segi umur ya. Dan saya juga sudah malang melintang berkutat di dunia wayang. Ya karena channel saya itu channel wayang. Katakanlah begitu ya, kita memang berbicaranya ya pokoknya ya wayang dan wayang lah. Tapi kali ini karena berbicara dengan panjenengan yang juga tahu banyak tentang hal-hal yang non jauh di luar pandangan seorang yang lumrah seperti saya, itu ngopo Mas tentang ya katakanlah kita bikin topik aja dalam pembicaraan ini supaya nanti tidak ngalor ngidul. Nek Mas Tinus itu tertarik dengan apa di situasi dan kondisi saat ini? Misalnya kalau dari Ramayana apa, dari Mahabharata apa, atau mungkin perang besar atau apalah. Nopo Mas? Pertama saya ceritakan soal kenapa saya kok suka dengan wayang. Emang itu sudah kegemaran dari sejak kecil. Oh, sering nonton wayang? Dulu waktu masih SD, kelas 1, SD kelas 2 itu kalau ada wayang di tetangga gitu kan dulu sering ada yang nanggap wayang gitu kan. Saya nyuruh bapak saya, Pak nanti jam 10 malam dibangunin ya aku tak tidur dulu. Itu terus habis itu jam 10 diantar bapak ke nonton wayang. Itu biasanya duduk di, kalau enggak di belakang peniti itu belakang dalang, kalau enggak di samping sebelah samping kiri itu, terus ditinggal pulang, habis itu pulang sendiri gitu. Lah dari pengalaman saya menonton wayang, saya itu kan kadang-kadang penasaran
sebenarnya itu ada kandungan apa sih di pewayangan kan gitu. Saya berusaha untuk mengupas karena gini, budaya kan namanya pewayangan bagian dari warisan budaya leluhur gitu. Ya. Nah, leluhur itu membuat sebuah karya pasti ada maksudnya. Nah, kadang-kadang kan orang kan hanya sekedar menonton, disimak ceritanya begini, terus lihat perangnya bagaimana, kan sebatas itu kan. Kalau saya lebih ke apa yang Mas bilang, ilmu filsafatnya lah, filsafatnya atau kandungan makna yang terdalam dari adanya contohnya wayang. Nah itu kan kayak wayang, kenapa kok harus yang jahat mempunyai karakter seperti raksasa, matanya mentolo, punya taring, mesti kan gitu kan. Hidungnya apal emang ngantek sak bedane corekane wayang ngantek sak. Setiap perang yang mempunyai jiwa yang luhur itu terlihat wayangnya itu lebih kecil kan, berusaha menyimak dari makna-makna semua itu kan. Saya mengupas pasti ada sesuatu makna dari dibalik cerita-cerita wayang ini. Nah, dengan perjalanannya waktu itu saya berusaha untuk mencari sedikit demi sedikit, tapi dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam itu dalam arti nggak pernah cerita siapa-siapa. Karena gini, biar ini menjadi teka-teki saya gitu loh. Suatu saat nanti siapa tahu apa yang saya cari itu bisa bermanfaat buat orang lain atau orang banyak juga. Ternyata setelah dari perjalanan itu ada petunjuk, terus dengan adanya penganalisaan ternyata bercerita wayang itu ada sangkut pautnya dengan kehidupan ini yang terjadi sekarang ini. Ternyata dari rentetan awal diciptakannya dari awal cerita pewayangan kan ada ya cerita Adam Hawa gitu. Kalau di Bawanganan Adam lan Siti Kowo gitu kan. Ya itu tinggal klik di konten saya lakon Adam Hawa ada ya Mas Ulut. Sampai pada titik Bratayuda dan Barat itu sampai munculnya yang namanya Pandowo kaping 6. Nah itu sampai kematiannya Hanoman. Nah itu ternyata mempunyai makna. Maksudnya Pandowo kaping 6 apa? Saya pernah dengar itu Pandowo kaping 6 gitu kan di dalam pewayangan. Ternyata Pandowo kaping 6 itu adalah turunnya dari yang penerus dari Pandawa. Oh, keturunan Pandawa yang ya. 6. Ya itu salah satunya adalah Parikesit. Oh itu. Yang menurunkan generasi dari Pandawa. Sampai 5. 6 generasi. Nah. Iya. Niku mungkin kita sekarang membahas perang besar Baratayuda dulu. Sing kira-kira kok menarik. Karena eneng Masulo iki sing bendino bensuro kok bendino. Bensuro itu selalu menyaksikan dan juga sering melakukan Bratayuda di daerah Klaten. Di desa-desa di sana ya kan, itu kan ada konvensi Baratayuda ya, gitu. Namanya napa niku? Adat nggih. Ya. Adat nggih. Niku kan kira-kira setahun itu berapa kali, Mas? Kalau yang di daerah saya, khusus di Klaten itu setahun paling tidak ada dua kali musim atau ada 2 bulan yang sering diadakan Bratayuda. Itu di bulan Ruah dan Suro. Tapi ada juga beberapa desa itu yang justru di bulan Mulut, seperti di desanya Mbah Senden itu. Kalau Bratayuda Mulut itu. Kalau di daerah saya kan daerah Kebun Agung itu. Kebun Agung Grasa. Ya. Ini Mas. Itu tiap tahun. Inus itu di Gondang Sragen, kalau Mas Ulu itu di Klaten. Jadi podo-podo duwe adat budaya Bratayuda Jaya Binangun. Dan di sana kan juga Sragen kan pusatnya para dalang dan Yoko Sundai Sinden. Dan juga sebenarnya sering saya katakan bahwa para pemuda dalang di Sragen, di Gondang itu terutama kan dulunya dari Klaten. Dari Klaten. Mbah Darman dan sebagainya. Nah, ini Mas Ulu dulu
Bratayuda itu kalau menurut penjenengan Ya. dan juga mungkin teman-teman Anda dan juga masyarakat di Klaten yang Anda ketahui, Iya. itu nopo nggih? Enten makna nopo kok sampai dibikin seperti itu nopo nggih? Dan orang-orang di sana sendiri kayaknya percaya sangat dengan itu. Ya, kalau yang di Klaten khususnya itu memang Bratayuda itu menjadi suatu bagian dari tradisi dan adat. Nah, biasanya konsep yang secara universal itu terkait dengan pembersihan, dengan ritual pembersihan, karena tempat-tempat dilaksanakannya Bratayuda itu sendiri mesti Sakral. tempat-tempat yang ya dianggap sakral, Sakral. dianggap itu dulu peninggalan suci seperti punden, kemudian di sumber mata air, ada itu di beberapa pohon besar dan sampai di makam-makam para tokoh atau mungkin kompleks makam desa setempat yang memang menalurikan untuk diadakannya tradisi Bratayuda itu. Nah, kenapa saya bilang itu pembersihan, ya bersih dusun, kemudian bersih sendang, terus bersih sumber mata air, bersih punden, kemudian juga di bulan Ruwah itu juga bersih-bersih menjelang puasa, kemudian ada di Suro itu juga Ya, bersih-bersih di bulan baik, terus nanti ada pembersihan pusaka, kan mesti bersih-bersih gitu, Iya, jadi iya. konsep anunya itu, jadi utamanya gitu. Ya. itulah Ya, budaya itu kita saya ya, punya Mas. pengalaman di daerah Kenapa, saya Mas? yang di Kebun Agung itu, yang Sragen itu. Kan di sisi pewayangan saya juga menyimak, dari sisi metafisiknya itu juga saya juga menyimak. Pernah kan setiap tahun sekali di Jumat Pahing, di hari malam di Jumat Pahing itu kan setahun sekali kan mengadakan pewayangan, dan setiap jika misalkan terlambat atau tidak diadakan itu membawakan korban di saya situ. Di sana. Nggih. Lah, suatu ketika saya nonton wayang, pas waktu itu perang sakral antara Arjuna melawan Adipati Karna. Tiba-tiba saya dikonek sama yang istilahnya dahyangnya situ, yang namanya Mbah Sampu. Jadi saya nonton wayang posisinya. Kan biasanya kalau orang spiritual kan Ya. tanpa kita ngonek, mereka konek, kita respon kan gitu kan. Loh, Mbah. Nah, akhirnya saya tanya, penasaran. Mbah, lah kok di sini setiap tahun ngadain acara, loh langsung angin. Setiap ngadain acara kok selalu misalkan tidak ada diadakan acara kok nggak selalu terjadi korban gitu kan. Terjadi sesuatu. Saya menanyakan kayak gitu. Terus Ger, kowe ngerti yo, iki nek ora ana tak gawe ngene iki wong padha nyepelekke mungkin budaya sing diarani pewayangan Bratayuda tekan sprene ora bakal iso mlaku tekan sprene. Nah itu kan. oh ternyata ada sisi baiknya di situ, karena pemikiran manusia dengan pemikiran orang jiwa-jiwa metafisik itu beda. Ya. Mungkin kalau secara orang kan mikirnya oh kok ini jadi akhirnya kayak menuhankan, nah kan gitu secara orang yang berpikiran negatif kan gitu. Ternyata mereka justru malah memikirkan mempertahankan keluhuran manusia melalui budaya pewayangan. Karena di balik pewayangan itu banyak makna-makna tersirat dari kehidupan. Gitu. Nggih. Biar nek ora tak gawe ngene, budaya iki lho wayang Bratayuda sing dienekke ning ngene iki ora bakal kelakon tekan sprene. Oh ngoten, nggih. Ya. Terus ngeten. Kowe simakan apa to sejatine cerita ning pewayangan Bratayuda. Sampai saya dikasih tahu, kowe golek ana sakjroning artine ana ning gunungan kaya apa. Kenapa kok dienekke wayang Bratayuda sampai oh nggih Mbah kula pelajaran, kula kupase. Akhirnya
dengan itu ternyata saya timbul kesadaran untuk mengupas itu lebih mendalam ya walaupun sebelumnya sudah kan gitu. Ternyata kenapa harus ada gunungan kan gitu kan, gunungan itu kan selalu dipakai untuk pembukaan dan penutupan wayang kan mesti kan ngoten. Nah ternyata di dalam gunungan itu kan ada simbol Singkara Bala dan Bolokpoto yang itu dua raksasa penunggu rumah ini. Nah itu sebenarnya pintu awal orang memasuki sifat angkaranya, iya toh. Gerbang, katanya di dalam diri kita tuh mempunyai sifat angkara, makanya disimbolkan sifat 4 sifat di dalam tubuh manusia itu disimbolkan dengan hewan, Ya. gitu, ular, macan, banteng kan itu kan. Hewan, ya, nafsu hewan. Lah, kenapa disimbolkan hewan? Karena sebenarnya sifat manusia itu terdapat sifat hewan itu sendiri jika tidak mau memeliharanya. Jadi makanya itu sama aja yang Pandawa 5 itu kan Puntadewa kan getih putih yang sifatnya suci. Sing ini sifatnya kan sifat sebenarnya punya sifat hewan ini tadi. Ini harus ada sinkronisasi, keseimbangan. Makanya kalau ini nggak ditoto, agak diempong karo Kang Mase ini yang pertama, mereka akan sifatnya liar. Makanya kan raksasa kan sifatnya liar. Nah liar itu kan simbol dari hewan itu sendiri. Makanya kenapa alasan leluhur kita memberikan simbol sifat 4 sifat di dalam tubuh manusia itu dengan bentuk hewan. Nah karena ketika orang itu tidak mampu mengendalikan sifatnya, maka mereka perbuatannya akan seperti tidak selayaknya manusia.